Cuk, jancuk. Duwe penguasa, kok mentale baperan. Dikritik rakyat, Indonesia gelap. Malah ngamuk-ngamuk koyok gak trimoan. Lek Prabowo bajingan, aku mau nyancuk. Saking bapere sampai rakyat dhewe dikongkon pindah ke negara. Hari ini hari Kamis, Jogja bergerak, mahasiswa bergerak dengan baju kaos warna hitam. Anomali besar di dapur fiskal negeri ini. Otoritas pajak saat ini, kita semua tahu, bergerak begitu agresif, menyisir ekonomi rakyat layaknya pukat harimau. Bila kita amati, ini bukan sekedar penertiban administrasi biasa, tapi sudah berubah menjadi perburuan massal yang mengejar serta mencekik rakyat kecil di ruang publik. Bayangkan sob, rakyat yang cuma mau isi bensin di SPBU saja, tiba-tiba dihadang oleh barikade rahasia gabungan, hanya karena telat bayar pajak kendaraan. Viral di media sosial, razia STNK resmi diberlakukan di SPBU, kendaraan dengan pajak mati kini dilarang mengisi bensin subsidi. Petugas siaga dan siap menilang di tempat. Suasana memanas, pengendara panik, aturan baru ini jadi momok bagi pelanggar. Di pasar-pasar tradisional, di tempat-tempat parkiran, tempat di mana perputaran uang rakyat kecil yang saat ini sedang megap-megap. Dan bukan hanya para pedagang, para pembeli di pasar pun dibuat begitu was-was oleh kehadiran petugas yang sibuk mengejar target setoran. Bahkan yang paling ekstrim, petugas kini sudah mulai door-to-door, mendatangi setiap rumah warga, pintu rumah diketuk, ganggang sempit disisir, hanya untuk memburu motor tua yang kedapatan menunggak pajak. Dan masifnya agresi ini seolah-olah rakyat kecil adalah buronan kelas kakap. Sementara di sisi lain, sisa keringat buruh berupa dana JHT pekerja korban PHK juga langsung dipotong pajak begitu dicairkan, hingga ekosistem digital pun tak luput dari cengkraman. Saya dipotong hampir 12 juta. Tadi aku ke BPJS Tenaga Kerja, mau klaim JHT ku ya. JHT ku di usia 56 tahun. Nah, waktu itu tahun 2015 Agustus, perusahaan menawarkan ke pegawai yang mau mengambil 10% dari BPJS Tenaga Kerja JHT-nya, boleh diambil 10%, tapi tidak menyampaikan bahwa itu dikenakan pajak progresif. Nah, sekarang kita baru tahu, waktu itu mereka sosialisasi ke perusahaan tempat kami bekerja, kita sudah mempertanyakan itu gitu. Hari ini saya datang ke sana. Jadi yang kita pinjam waktu itu bukan pinjam ya, kita ambil ya namanya. Kita ambil 10% dari uang tabungan. Jadi jangan salah, BPJS Tenaga Kerja itu bukan uang pensiun, bukan pensiun ya. JHT itu bukan uang pensiun, itu uang yang kita tabung di sana selama kita bekerja. Nah, uang itu kita ambil 10%. Waktu itu saya mungkin ngambil 10 tahun yang lalu masih sekitar 3.700.000. Tahu nggak? 10 tahun kemudian progresifnya saya harus bayar berapa? Saya dipotong hampir 12 juta untuk bayar pajak. Heh, pemerintah, kalian mau bikin masyarakatnya apa ini? Uang masyarakat pun yang uang tabungannya kalian ambil untuk pajak. Pajak apa? Sampai 15% kalian bikin, 15% itu uang tabungan kami. Itu dipotong dari gaji kami selama kami bekerja. Kami tabung sama kalian di BPJS Tenaga Kerja, ya. Kenapa waktu kami ngambil uang kami yang kami ambil hanya kami pinjam 3.700.000, tapi kalian potong pajaknya sampai hampir 12 juta. Dan lewat aturan baru Prabowo ini, pemerintah resmi memaksa raksasa toko online untuk memotong PPh pasal 22, yaitu sebesar 0,5% dari omset penjualan. Dan ini rencananya akan diterapkan mulai 1 Agustus ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara lebih tegas hari ini soal rencana pajak e-commerce oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, yaitu PPh pasal 22 sebesar 0,5% untuk pedagang online.
Kelihatannya kecil, tetapi ini bukan soal angka, ini soal siapa yang dibebani. Karena UMKM kita tidak sedang untung besar, mereka bertahan hidup, marginnya tipis, kepotong biaya administrasi platform, terbebani ongkos kirim, dipaksa ikut promo, bahkan harus bayar supaya bisa naik di algoritma. Sekarang ditambah pajak 0,5%. Ini bukan kebijakan ringan, ini tekanan berlapis. Dan kalau kita tidak hati-hati, ini bisa jadi pukulan terakhir buat usaha kecil. Pak Menteri Keuangan Pak Budbaya, kalau mau bicara keadilan, jangan salah sasaran. Jangan UMKM yang dipajakin. Arahkan ke platform, ke pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia. Karena mereka yang ambil komisi, mereka yang kuasai sistem, mereka yang mengatur permainan, dan mereka yang menikmati lonjakan keuntungan. Pedagang online pun menjerit akibat pungutan yang berlapis-lapis saat ini. Komisi platform sudah mencekik sampai 22%, belum lagi PPN-nya yang 11% di dalamnya. Dan sekarang ini, omset kotor penjual harus dipotong lagi di depan sebelum tahu dapat untung atau tidak. Bahkan pembeli pun masih kena biaya aplikasi. Semua pintu bisnis begitu masif dipajaki. Coba deh, mau menghindar kemana? Mau jualan kemana? Karena di sini pemerintah menegaskan bahwa semua pintu akan diawasi dengan ketat. Di sektor-sektor offline sudah hancur. Belum puas menghancurkan, kini di sektor online pun diperas. Fenomena kejar setoran massal dari SPBU, pasar hingga ke depan pintu rumah kita, tentu saja ini memicu satu pertanyaan besar. Apakah sebenarnya negara ini sedang berada dalam ambang kebangkrutan? Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak tuh Pak. Untuk orang yang butuh. Untuk orang yang butuh. Sekolah, universitas negeri, benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar Saya kira biasa. itu. Tragisnya sob, keganasan berburu pajak ke akar rumput ini berbanding terbalik dengan kemewahan di lingkaran birokrasi. Saat presiden yang berulang kali mengeluh di podium bahwa anggarannya tekor dan sama sekali tidak ada uang untuk menaikkan gaji guru, struktur pemerintahan justru diperluas secara ugal-ugalan. Kabinet kita membengkak hingga memiliki 48 kementerian, belum lagi ratusan staf khusus, utusan khusus, dan puluhan ajudan yang semuanya dibiayai dari tetesan keringat rakyat. Coba deh, bandingkan dengan negara lain. Amerika Serikat saja yang negara maju hanya punya 11 kementerian. Jepang mungkin cuma punya 15 kementerian. Tapi Jepang sudah berhasil untuk menjadi negara maju. Alasan Prabowo di sini, kita ini adalah bangsa yang besar dengan 280 juta rakyat. Itulah kenapa Prabowo merasa pemerintahannya saat ini butuh banyak kementerian. Sungguh, ini adalah sebuah pembodohan. Struktur yang gemuk ini justru hanya melahirkan birokrasi yang berbelit-belit. Akan ada banyak pintu negosiasi, akan ada banyak rapat-rapat yang tak perlu, serta ego sektoral, yang ujung-ujungnya membuat urusan rakyat macet di jalanan. Pejabatnya sibuk rapat, rakyatnya mati duluan. Dan masalah pun tak akan pernah kelar. Di sini hanya orang bodoh yang menganggap keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh seberapa banyak jabatan yang bisa dihadiahkan pada para relawan. Karena logikanya, negara itu bisa disebut sukses, yaitu ketika sebuah negara dalam memberikan pelayanan publiknya begitu efisien dan beban hidup rakyatnya diringankan. Tapi realitas hari ini memperlihatkan ke arah sebaliknya. Pemerintah beserta pejabatnya semakin gemuk-gemuk, tapi rakyatnya malah semakin remuk. Otoritas pajak seolah hanya punya keberanian menagih atau memalak rakyat kecil. Tapi untuk mengejar kebocoran besar seperti korupsi sistemik, pasar-pasar gelap, tambang-tambang ilegal, mereka seolah lesu tak berdaya. Inilah sob, kondisi saat ini negeri ini. Semoga saja saya yang mengkritisi hal ini tidak dianggap anti asing. Bagaimana menurut kalian? Walah, cuk jancuk. Biyen janjine, rakyatnya bakal dipenak nih, bakal dimuliak nih. Bahkan cari nih, siap mati demi rakyati. Bareng dadi, malah dijajah karo tetek bengek pajake. Ngeritik titik ai, diusir koyok-koyok negara iki duwe mbae. Jan, kelakuane koyok sakar PDW. Cuk jancuk, Kopdes lan MPG sing dadi program andalane. Jarene sih, iso ngentasno ekonomi rakyati. Tapi faktane, sing dientas malah begundal lan kroni-kroni dhewe. Duit negara dihambur-hamburake, tapi dikritik titik karo rakyati.
kumat baperi. Jebule rakyat dhewe malah dikongkon ngali. Jan bener-bener edan kelakuane. Cuk, jan cuk. Kok ya ana sifat penguasa sing koyo ngene. Setiap pidato bener-bener nggarai loro atine rakyate. Kalimat asu, dasmu, bajingan sak turune selalu dadi syarat wajib naskahe. Jan minus temen atitute. Walah, jancuk. Biyen janjine garai atine uang kepencut. Apa-apa bakal digratisno. Angger ngomong selalu melip. Koyok layangan sing dicantolno nang satelit. Jarene demi kawula alit. Tibake mau demi kaum para elit. Rakyate mung diperes pajak sampai keringetin dromos. Teles-beles sak sempak-sempake dadi teles. Jan bejo tenan duwe penguasa sing lambene atos lan leces. Cuk, jancuk. Ngrungokno omongane nambahi wetengku dadi mules. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah bersama kami kembali ke Teman-teman, astagfirullahaladzim. Hari ini kita mendapatkan berita yang sangat mengejutkan, menyedihkan, dan membuat pilu hati setiap kita anak-anak bangsa. BBC News Indonesia menulis berita bahwa 5.626 kasus keracunan akibat makan bergizi gratis. Lebih lengkapnya, BBC News Indonesia menulis total 5.626 kasus keracunan akibat makan bergizi gratis. Evaluasi menyeluruh atau alihkan anggaran untuk pendidikan. Bagaimana pendapat saya? Sejak awal saya dan Partai Hanura menilai, pertama, memberikan rasa hormat setinggi-tingginya. Kami menilai bahwa program makan bergizi gratis adalah program yang mulia yang disiapkan pemerintah untuk anak-anak bangsa. Program ini memiliki niat baik yang sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah agar lahirnya anak-anak bangsa yang tidak hanya tumbuh sehat tapi juga cerdas. Sayangnya, program makan bergizi gratis adalah program dalam bentuk proyek pengadaan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha. Di satu sisi, untuk setiap anak yang mendapatkan jatah makan bergizi gratis, anggarannya kecil, tapi anggaran ini dikelola oleh para pelaku usaha, maka para pelaku usaha walaupun tidak keseluruhan, mereka hanya berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak lagi memperhatikan kualitas makanan, yang tidak lagi memperhatikan higienitas atau kesehatan dari makanan itu, hingga 5.626 anak-anak bangsa jatuh menjadi korban keracunan dari program makan bergizi gratis. Programnya tidak salah, tapi pengadaan makanan ini yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau sebagian dari pelaku usaha yang hanya bermental dan di otaknya mencari keuntungan, inilah yang salah, yang mengorbankan anak-anak bangsa. Banyak pikiran apakah program ini akan dihentikan. Menurut saya, program ini bisa dilanjutkan dengan cara tidak dalam proyek pengadaan yang dilakukan para pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mengorbankan anak bangsa. Dialihkan dalam bentuk uang untuk program makan bergizi gratis, diserahkan kepada orang-orang tua dari anak-anak yang mendapatkan program makan bergizi gratis. Jika uang itu diserahkan pada orang tuanya pasti akan memasak makanan satu sesuai selera anaknya. Dia tahu selera makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh anak-anaknya. Kedua, orang tua pasti akan memasak makanan yang akan menjaga kualitas dari makanan itu, karena yang akan mengkonsumsi adalah anaknya. Dan ketiga, orang tua akan memasak makanan yang pasti akan menjaga secara penuh higienitas atau kesehatan dari makanan yang dia buatnya akan dikonsumsi oleh anak-anaknya. Jadi, program makan gratis bergizi tetap dilanjutkan, tapi tidak dalam bentuk proyek pengadaan, tapi dialihkan uangnya dan untuk urusan masak diserahkan kepada para orang tuanya. Atau kalau program ini akan dihentikan, kita lihat APBN 2026, pemerintah dan DPR sudah mengesahkan kurang lebih 335 triliun untuk proyek makan bergizi gratis. Nah, jika makan bergizi gratis opsinya, pilihannya akan dihentikan, maka alihkan ini untuk biaya atau anggaran pendidikan gratis untuk rakyat, kesehatan gratis untuk rakyat, agar masyarakat Indonesia siapapun yang ingin mengenyam pendidikan, yang ingin mendapatkan pelayanan rumah sakit tidak perlu keluar biaya, tapi sudah ditanggung keseluruhannya oleh negara. Dan sebagian sisihkan dari 335 triliun anggaran yang dipersiapkan untuk makan bergizi gratis untuk pekerja migran Indonesia. Bebaskan biaya penempatan untuk para pekerja migran Indonesia. Sediakan perumahan murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia dan alokasikan dana abadi yang akan menjamin kesehatan gratis, pendidikan gratis bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Demikian, saya Benny Ramdhani.